Simbiosis adalah segala jenis hubungan atau interaksi antara dua organisme berbeda yang hidup bersama secara erat. Simbiosis dapat dibagi menjadi tiga, yaitu simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Alat dan bahan yang digunakan untuk pengamatan kali ini yaitu lembar pengamatan, penggaris, pena, dan juga alam yang ada di sekitar. Yang pertama yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis ini merupakan bentuk interaksi yang menyebabkan salah satu jenis makhluk hidup mendapatkan keuntungan sedangkan pihak lain menderita kerugian. Contohnya yaitu hubungan antara pohon pisang dan rumput Malaysia. Rumput Malaysia menumpang hidup pada pohon pisang dengan cara merambat pada pohon pisang sehingga mengganggu pertumbuhan pada pohon pisang. Contoh yang kedua yaitu hubungan antara kucing dan kutu. Kutu mendapatkan tempat tinggal dan makanan pada bulu kucing, sementara kucing dirugikan karena gatal. Contoh yang ketiga yaitu hubungan antara nyamuk dan juga sapi. Nyamuk akan mendapatkan keuntungan karena menghisap darah sapi, dan sapi yang akan dirugikan karena kesehatannya yang akan terganggu. Selanjutnya yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan bentuk interaksi makhluk hidup yang menyebabkan salah satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan sedangkan yang lain tidak berpengaruh, tidak rugi maupun untung. Contohnya yaitu hubungan antara tanaman pakis dan juga pohon sawit. Tanaman pakis akan menumpang hidup pada pohon sawit, sedangkan pohon sawit tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Selanjutnya yaitu hubungan antara bunga anggrek dan juga pohon mangga. Bunga anggrek akan menumpang hidup pada pohon mangga, akan tetapi pohon mangga tidak mendapatkan kerugian ataupun keuntungan. Contoh yang ketiga yaitu hubungan antara tanaman sirih gading dan juga pohon mangga. Tanaman sirih gading akan menumpang hidup pada pohon mangga, sedangkan pohon mangga tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Selanjutnya yaitu simbiosis mutualisme, adalah hubungan dua organisme yang berbeda jenis tetapi saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Contohnya yaitu hubungan antara kupu-kupu dan juga bunga. Kupu-kupu membutuhkan nektar yang dimiliki bunga sebagai sumber makanan, sementara itu bunga sangat membutuhkan kupu-kupu untuk membantu proses penyerbukannya. Contoh yang kedua yaitu hubungan antara lebah dan juga bunga. Lebah akan menghisap nektar yang ada pada bunga untuk menjadi sumber energi dan cadangan makanan yang disimpan pada sarangnya, sementara bunga yang dihinggapi oleh lebah akan terbantu pada proses penyebaran sari bunga yang disebut penyerbukan. Contoh yang ketiga yaitu hubungan antara manusia dan tumbuhan. Manusia mendapatkan oksigen dari tumbuhan, sedangkan tumbuhan mendapatkan karbon dioksida dari manusia untuk proses fotosintesis. Kesimpulannya yaitu makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan memiliki hubungan yang saling ketergantungan. Baik hewan maupun tumbuhan ada yang saling menguntungkan dan ada pula yang saling merugikan. Hubungan yang saling menguntungkan disebut mutualisme dan hubungan yang merugikan disebut parasitisme. Selain itu ada pula simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antar makhluk hidup di mana pihak yang satu diuntungkan sedangkan pihak lainnya tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan.